Budidaya lele saat ini menjadi salah satu peluang usaha yang banyak dijalankan banyak orang. Menjalankan usaha budidaya lele sebenarnya tidaklah sulit. Dibutuhkan pemahaman yang benar dalam budidaya lele agar memberikan keuntungan yang sepadan. Namun, masih saja ada yang bingung ataupun gagal karena ternak lele yang dijalankan tidak menghasilkan panen yang memuaskan atau bahkan membuat rugi. Mengapa banyak peternak lele yang gagal, padahal ikan lele termasuk yang umurnya pendek dan mudah pakan? Kebanyakan peternak lele hanya memfokuskan pada hasilnya saja, tetapi masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan, misalnya dalam proses pemeliharaan dan pengontrolan, pakan, kualitas airnya, pH, kolam, dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam penyebab yang membuat usaha bisnis ternak lele gagal. Banyak yang mengira beternak lele itu mudah karena umurnya pendek. Sebenarnya, tidak ada hubungan antara mudahnya beternak lele dengan umurnya yang pendek. Justru ikan herbivora yang umurnya lebih panjang malah lebih mudah dipelihara. Lele sendiri jika diternakkan, otomatis kepadatannya di kolam jauh lebih tinggi daripada jika sekedar dipelihara tanpa tujuan bisnis konsumsi. Sejak berukuran kecil, lele dengan kepadatan tebar tinggi sangat sensitif terhadap perubahan suhu sehingga riskan mati. Belum lagi lele yang menjadi kanibal karena telat diberi pakan atau ukuran yang tidak seragam. Hal tersebut yang sering menjadikan peternak lele pemula gagal dalam usahanya. Tak banyak pengusaha budidaya lele pemula yang menyadari bahwa kolam sangat memengaruhi perkembangan ikan lele. Lahan terbatas kerap menjadi permasalahan utama. Selain itu, suhu kolam yang tidak stabil pun menyebabkan pertumbuhan lele kurang maksimal. Jika pH air kolam tidak stabil, ikan lele akan mengalami stres yang berdampak pada hilangnya nafsu makan lele. Dampak lele yang tidak mau makan akan sangat fatal, yakni kematian. Terlebih lagi jika usia ikan masih muda. Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan usaha ternak lele adalah kualitas air yang digunakan. Sebaiknya hindari penggunaan air PDAM karena berdampak buruk pada kesehatan ikan lele. Air PDAM mengandung kaporit yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jika terpaksa harus menggunakan air PDAM maka harus diendapkan dulu agar kaporit di dalamnya bisa mengendap. Selain kolam, pemilihan benih lele pun sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Semakin baik kualitas benih ikan lele, maka semakin tinggi pula persentase keberhasilan panen. Sebaliknya, benih ikan lele yang buruk hanya akan menyebabkan peningkatan risiko kegagalan budidaya ternak lele. Untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas tinggi, belilah benih ikan di tempat khusus pembenihan ikan lele unggul, bukan dari penjual ikan hias. Pilih benih ikan yang sehat, di mana benih ikan lele memiliki bentuk sempurna, tidak ada cacat fisik serta gerakannya yang lincah dan aktif. Ukuran benih lele yang baik biasanya seragam dan sama semua. Kekeliruan dalam penebaran benih juga dapat mengakibatkan kurangnya hasil panen serta lambatnya proses pertumbuhan. Sebagai contoh, jika penebaran benih dilakukan dalam kolam yang mengandung tanah, maka pembesaran sebaiknya dilanjutkan pada kolam yang mengandung tanah pula. Penyebab kegagalan budidaya ternak lele selanjutnya adalah kesalahan pada pemberian pakan. Jika sobat melakukan kesalahan sedikit saja saat tahap pembesaran, dampaknya sangat besar, yakni kerugian finansial. Kualitas pakan dengan harga murah bisa menyebabkan ikan lele kurang nutrisi sehingga rentan terkena penyakit. Selain itu, sangat penting untuk memberikan pakan ikan lele sesuai dengan jadwal. Jika lele jarang diberi makan, kesehatan lele akan terganggu dan dapat meningkatkan risiko kematian. Meskipun ikan lele tergolong ikan yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tetapi karena beberapa alasan lele dapat dengan mudah terkena serangan penyakit. Salah satu penyebabnya adalah perubahan cuaca ekstrim. Adapun penyakit yang sering dialami lele, di antaranya sebagai berikut. Budidaya ternak lele dapat mengalami kegagalan besar jika benih yang sobat budidayakan tumbuh menjadi lele kanibal.
Banyak pembudidaya yang berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab lele kanibal adalah pemilihan benih ikan yang tidak sama. Tak hanya itu saja, jenis kolam ikan pun turut memengaruhi hal tersebut. Termasuk kurangnya pemberian pakan terhadap benih ikan lele pada tahap pembesaran, di mana lele yang lapar bisa berubah menjadi lele kanibal dan memangsa lele lain yang lebih lemah. Pangsa pasar lele memang luas dan menggiurkan, tetapi tak sedikit pengusaha ikan lele yang gulung tikar. Penyebabnya adalah harga pakan yang melambung tinggi. Bahkan untuk pakan dengan grade rendah pun mengalami peningkatan yang drastis. Tak heran jika peternak lele seringkali mengeluhkan mahalnya biaya pakan lele. Sebagian peternak lainnya memilih untuk membuat pakan alternatif sendiri. Namun, tidak semua berhasil sebab tingkat kerugian masih belum dapat ditutupi. Penyebab kegagalan usaha ternak lele selanjutnya adalah pembengkakan biaya pemeliharaan kolam. Meskipun ikan lele dapat hidup di tempat yang kotor, tetapi kolam harus tetap dibersihkan secara berkala. Terutama oleh pengusaha ternak lele yang menggunakan kolam tanah atau kolam beton. Kurangnya informasi serta pengalaman dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan budidaya ikan lele ini. Terlalu berorientasi pada keuntungan bisa menjadi faktor penyebab gagalnya pembudidayaan ikan lele. Biasanya, untuk memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, biaya pengeluaran akan diminimalisir sedemikian rupa sehingga malah berpengaruh pada bobot dan pertumbuhan ikan lele tersebut. Semakin berpotensi suatu bisnis, maka persaingannya juga semakin ketat. Dengan margin tipis, setiap langkah memiliki resiko besar. Terutama bagi pemula, pastilah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pembelajaran dan pengalaman. Jadi, walaupun ikan lele dianggap tahan banting di berbagai kondisi, cepat besar, atau bisa makan apa saja, untuk bisa berhasil di skala bisnis komersil tidak semudah di skala hobi. Beban kerja, manajemen pakan, kontrol kualitas air, jaringan penjualan, dan modal sangat jauh berbeda di skala komersil. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan salam sukses selalu.